محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا لشهدائنا فرد pembela Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال. Tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, kembali kita dalam pengajian Fardhu Ain pada bidang akhlak, merujuk kitab kita Syiarus Salikin di bahagian pinggir Muqaddimah fi Fadilatul Fikri, itu ya, halaman 11. Kata Miqdad, ya, dan pada hari kiamat. Orang yang panjang lapar itu ya. Dan pada satu riwayat yang terlebih afdal kamu pada Allah derajatnya pada hari kiamat orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Ta'ala. Bukan zikir ini ya, tafakkur, berfikir. Jadi apa bezanya berfikir dengan berzikir? Berzikir, berfikir tidak diiringi dengan lisan, hanya pikiran saja, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan kamalnya Allah, jamalnya Allah dengan fikirannya. Apa saja yang jumpa di hadapannya dapat dikembalikannya, ini semuanya bukti dari kebesaran Allah, bukti dari ketinggian Allah. Itu orang yang sentiasa berfikir. Nampaknya air, siapa yang mengekalkan sifat air begitu? Allah. Kalau digeser-geser Allah sifat air, tak bisa dijadikan air satu ketetapan minuman. Ini kita menetapkannya sebagai minuman. Padahal kita tahu air ini tunduk di bawah perintah Allah. Kalau disuruh Allah keras, keras ini. Kalau keras, bisa lewat sini. Tak bisa. Tak bisa itu. Tapi dikekalkan Allah sifatnya macam itu. Dari tahun dulu, dari dulu. Sehingga bisa lewat. Orang yang memikirkan ini kasih sayang Allah ini sama makhluk nih. Sehingga orang kafir pun bisa meminumnya ini. Padahal dia ingkar kepada Allah.
kasih sayang Allah. Orang yang memikirkan ini, orang ini namanya sedang tafakkur, sedang berfikir. Ini fikir, ini satu ibadat besar di dalam agama kita. Jangan kira, makanya dalam Islam tak ada bengang-bengong, rugi bengang-bengong. Apa itu istilah bengang-bengong tuh? Menghabis-habiskan waktu, ngebuburit. Istilah ngebuburit tahu tak? Ngabis-ngabiskan waktu, nunggu-nunggu berbuka, pergi ke kostal, ngabis-ngabiskan waktu, duduk situ. Apa itu? Ngebuburit. Dalam Islam itu goblok itu. Ngapain duduk di situ, ambek di situ, tafakkur. Tengok ombak itu, tengok laut itu. Ingatkan, itu semuanya tunduk di bawah perintah Allah. Jadi orang yang melintas di atas laut itu karena kasih sayang Allah. Sekalipun orang tu tak sembahyang, dibiarkan Allah lagi dia lewat. Tak dibalikkan Allah kapalnya. Itu karena rahmannya Allah. Tapi besok di akhirat hanya orang yang beriman saja yang mendapat kasih sayang, mendapat rahim. Makanya minimal tak bisa pun kita dakwahi orang yang di dalam kapal tu. Bisa tak kita dakwahi? Kita duduk ngebuburit di kostal lewat kapal Dumai Express. Sempat tak disuruh berhenti nak berdakwah aku dulu kejap? Boleh? Tak boleh. Niatkan saja dalam hati. Ya Allah, kirimkan ke dalam hati hamba-hambamu yang di dalam kapal tu fikir, tafakkur, supaya mereka memikirkan, mereka bisa melintas di situ. Itu dari kasih sayangmu, itu dari rahmatmu. Kalau rahmatmu engkau henti sekejap saja, berhentilah orang tu. Allah ubah sikit saja mekanisme kehidupan kita ini, maka tidak ada lagi kehidupan. Tak ada kehidupan. Cobalah yang muda-muda ni, cobalah tonton video-video dokumenter yang disajikan oleh Harun Yahya. Coba tengok. Semuanya penelitian-penelitian barat itu diambil, dibeli, kemudian baru dibikin komentar Al-Quran di situ. Itu kaset-kaset itu banyak membuat profesor di barat jadi masuk Islam tahu. Banyak. Cuman media dipegang kafir secara internasional, jadi tak terpublikasi. Para doktor, para profesor barat yang masuk Islam dari sebab menonton kaset itu, CD itu. Karena itu CD-CD itu, CD dokumenter itu fikir, tafakkur. Itu menyuruh orang tafakkur itu. Jadi tonton itu ya. Ada paket tak? Tonton itu. Download, baru masukkan di televisi, di layar TV, tonton bersama keluarga berulang-ulang biar nampak keluarga. Rupanya bumi yang kita tempati ini hanya sebiji kelereng milik Allah dari jutaan kelereng yang lebih besar-besar lagi dari bumi ini. Bumi ini hanya sebiji kelereng milik Allah. Allah punya jutaan kelereng macam ini besarnya. Yang 10 kali ini besarnya banyak jutaan. Yang 100 kali ini besarnya, 100 kali bumi ini banyak tak terhitung. Yang 1.000.000 kali ini besarnya kelereng Allah banyak lagi. Jadi kita yang berebut-rebut ini di sebiji kelereng. Bayangkanlah kalau bumi ini kelereng, maka
Allah punya bola. Bola. Bermiliar biji bola. Kelereng macam ini bermiliar biji. Ada yang sudah mampu manusia memberi namanya, ada yang belum mampu beri namanya. Banyak yang belum kita bagi nama. Karena banyaknya, belum sempat dikasih nama lagi. Masya Allah. Jadi di dalam kelereng sebiji inilah kita berebut-rebut. Sikut-sikutan. Jangan ambil batasku ini ya. Jangan ambil. Sikut-sikutan. Ini punyaku, jangan kurangi. Di sini kita sikut-sikutan. Orang yang faham itu, kagum dia kebesaran Allah. Maka setiap dia mengata di bibirnya Allahu Akbar, sudah connect. Sudah tahu dia apa itu Akbar. Akbar maha besar. Apa yang maha besar? Besar kerajaan Allah. Tidak ada yang menandingi kepemilikan Allah. Bumi ini beginilah nampak luasnya ini ibarat sebiji kelereng berbanding bola dari planet-planet yang lain. Jumlahnya ini pun belum bisa dihitung manusia. Yang lebih besar dari ini belum bisa ditetapkan manusia banyaknya. Itu milik Allah. Bagaimana dengan surga Allah, neraka Allah yang Allah sebut luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, ini tafakkur ini. Menyuruh berfikir ini. Orang yang sentiasa tafakkur, dia sentiasa tengah beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mana tadi? Kata Miqdad bin Al-Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mendengar aku akan dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bercakap di sini Nabi ya. Abu Hurairah cuma menyampaikan aja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Berfikir satu saat bahasa Arab. Kalau artikan ke bahasa kita 1 jam, tapi bukan 1 jam saja, arti saatun. Di kalangan orang Arab, saatun itu bisa 1 jam, selalu juga mereka pakai itu saatun, 1 jam artinya, selalu juga mereka pakai itu saatun, 1 menit. Selalu, hari-hari dipakai juga itu untuk 1 menit. 2. Yang ketiga, selalu juga dipakai orang Arab di bibir cakap saatun, artinya 1 detik. Jadi bukan macam bahasa kita, bahasa Arab, 1 arti saja. Pisang, udah, kalau kita pisang, udah, 1 tuh. Menunjuk ke mana itu pisang? Hah? Ke buah, pisang. Tak bisa itu dipakai ke ubi, ke mangga, tak bisa, tetaplah ke situ itu. Karena bahasa kita sedikit. Nah, makanya tidak mampu bahasa kita menerjemahkan secara lengkap bahasa Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir 1 saat. Kalaupun paling banyak 1 saat, bahasa Arab 1 jam. Padahal orang Arab 50-50 dalam memakai 1 saat. Selalu mereka pakai 1 jam, ya. Tapi selalu juga mereka pakai 1 menit. Saat itu 1 menit. Selalu juga mereka pakai 1 detik. Saat itu mereka pakai juga 1 detik. Kalau begitu ambil tengah-tengah. Tengah-tengahnya berapa? 1 menit. 1 detik paling sedikit, 1 menit tengah-tengah, 1 jam paling banyak. Ambil dulu tengah-tengah. Atau ambil yang paling banyaknya lah. 1 jam. 60 menit. Lama ke tak lama? Lama. Berfikir 1 jam
Tadi berpikir tuh macam mana? Ngabuburit. Berpikir yang paling elegan lah itu ya. Yang paling milenial lah itu. Kalau kakek-kakek tak payahlah ngabuburit mengamalkan berpikir ya. Tak payah. Pergi ngabuburit. Tapi tak ngabuburit. Dah. Tafakkur. Kata Nabi, berfikir. Tadi alur berfikir sudah kita bincang serba sedikit. Fikirkan semuanya kepada pemilik. Itu tafakkur orang tu. Berfikir 1 saat. Ambil 1 jam yang paling tinggi. Itu kata Nabi, Abu Hurairah menyampaikannya, setara pahalanya dengan orang yang beribadat setahun. Ini hadis ini disyarah ini di dalam kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam itu di pondok-pondok pesantren di dunia ini, bukan di Indonesia saja, selalu itu dijadikan standar pembelajaran hadis. Di situ disyarahkannya ibadat setahun itu maksudnya macam mana? Maksudnya ada orang hidup setahun tidak dipakainya apapun pekerjaan kecuali beribadat sunat. Salat sunat, puasa sunat, zikir, baca Quran. Itu sajalah kerjanya setahun selain dari yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib mana? Mandi, makan, tidur. Itu yang wajib-wajib. Kalau selain itu dipakainya habis untuk ibadat sunat. Selama berapa lama? Setahun. Pahalanya sama dengan orang yang tafakkur 1 jam. Itu maksud hadis. Jangan tak faham atau salah faham. Apalagi gagal faham. Orang kalau tak faham hadis ni, ya tak peka. Kalau tak peka, tak bangga mengamalkannya, tak apa namanya itu? Tak kuat. Harus faham dulu dengan baik, baru mungkin ada kemungkinan untuk mencintainya, membanggakannya, menggigitnya dengan geraham. Jadi tafakkur itu bukan ibadat main-main. Loh Ustaz, amalnya sikit saja, ada kan segitu banyak pahalanya? Hari ini ada penyakit anak-anak muda di luar sana seperti itu. Ini hadis-hadis yang begini ini tak betul ini. Tak masuk akal ini. Ada kan amalnya sikit saja, berfikir 1 menit, setara dengan orang sembahyang sunat selama setahun. Baguslah berfikir saja, tak payah sembahyang. Ada tak di luar sana ketemu pernah orang macam ini? Tak ada? Berarti awak tak tukang raun. Kalau awak tukang raun, nampak awak itu. Karena memang secara akal dangkal seperti itu. Seperti itu. Coba tengok. Di hadis yang begini banyak. Ada yang berpangkat sahih, ada yang berpangkat hasan, ada yang berpangkat marfu', ada yang berpangkat dhaif. Banyak. Dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah 1 kali, dia dibagi pahala setara dengan harga langit dan bumi. Ini langit dan bumi, kalau diuangkan berapa duit ini? Segitulah duit dapat orang ni besok di akhirat. Apa rupanya kerjanya? Dah ada, cuma membaca la ilaha illallah 1 kali. Datang anak-anak muda yang kering otaknya, berfikir dia, apa iya? Ini kan banyak kali nih, hadis-hadis yang begini khurafat ini, hadis-hadis yang begini perlu dipertanyakan ini, tidak makul, tak masuk akal. Karena tak faham dia. Ini hadis-hadis yang macam ini tujuannya untuk mewujudkan pangkat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, macam mana kita meraih pangkat kita yang diberi Allah waktu Nabi Isra Mi'raj? Aku beri pangkat engkau Muhammad Habibullah. Pangkat yang belum pernah aku berikan kepada makhlukku sebelum ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah.
Umatku dapat pangkat apa? Itu dari Nabi. Umatku dapat pangkat apa ya Allah? Kata Allah, aku beri pangkat umatmu ummatan wasata. Kita ni punya pangkat ummatan wasata. Syarahnya panjang, kalau disingkatkan ummatan wasata, umur pendek-pendek tapi bisa mencapai setara, seimbang dengan umat-umat sebelumnya yang umur panjang-panjang, yang berumur 1000 tahun, 900 tahun, 700 tahun. Umat Nabi Musa 600 tahun, 400 tahun. Itu bisa kita lumba, itu bisa kita dahului. Caranya macam mana? Sedang umur kita 60, 70, macam mana? Allah kasih penglipatan. Intip itu, ambil itu. Orang yang faham akan itu, dia tengah meletakkan bintang yang dikasih Allah di bahunya. Orang tak faham ada bintang, ada, tapi terletak di dalam laci, ya tidak ada terpakai. Orang tak tahu dia yang bintang itu, dikiranya itu gunting-guntingan kaleng-kaleng. Itu bukan, itu bintang. Kalau awak letak di sini, tak diperiksa polisi, awak di jalan. Kira-kira itu maknanya. Jadi tuan-tuan, hadis-hadis yang macam ini memahaminya bukan dari menggunakan akal. Kalau kita disuruh solat subuh, zuhur, asar, maghrib, kita hanya terhindar dari neraka. Tapi tahu-tahu mengucap la ilaha illallah satu kali setara dengan dapat langit dan bumi, lebih mahal lagi. Apa iya? Nah, itu orang tak faham. Allah tengah membentangkan pangkat bintang-bintang, ambil. Yang faham saja yang mau mengambilnya itu. Itu maksudnya ya. Tafakkur salah satu ibadat yang ringan dikerjakan tapi berat timbangannya. Tafakkur salah satu ibadat yang dikaruniakan Allah kepada umat nih, lagi haid wanita masih tetap bisa mengamalkannya. Lagi haid tak ketinggalan dia, bisa dia mengamalkannya. Kenapa? Tidak diperlukan suci daripada hadas besar dan kecil. Sama dengan solawat. Solawat diutus Allah solawat. Itu solawat keramat umat ini. Itu solawat mukjizat Nabi yang sampai ke umat ini. Cobalah bayangkan. Dengan kita ucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dijawab Nabi. Masya Allah. Kita dijawab Nabi. Salam kita dijawab Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Itu dijawab Nabi. Dalam hadis sahih dibagi tahu. Jadi kalau begitu, macam mana buntutnya pun lahirnya umat ini, mengucap salam, mengucap salawat dia kepada Nabi, dia langsung jawab jawaban. Maka salawat disepakati oleh ulama ahlul aqidah itu bentuk mukjizat yang diutuhkan Allah sampai ke umat ini, sampai ke hari kiamat besok. Makanya salawat itu menjadi miftahud dunia wal akhirah. Salawat itu anak kunci kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Salawat. Jadi jangan tak ada solawat wajib, apa kita ya, apa namanya itu, bukan wajib tapi macam wajib kita tetapkan untuk diri kita, walaupun jumlahnya tak banyak, tapi jangan berhenti, apa namanya itu, wirid, aurat wirid, jangan tak ada ya, walaupun sedikit tetapkan, ikrar dengan diri sendiri, ya Allah, di hadapanmu aku berjanji kepada diriku sendiri, aku tidak akan memungkirinya, mengubahnya sepanjang akal sehat ada di kepalaku ya Allah. Aku berjanji ya Allah di hadapanmu, aku akan mengucap salawat
Berapa kali setiap habis salat? Tentukan sendiri. Tentukan sendiri. Supaya kita dicatat orang yang ahli salawat. Ahli salawat. Sekalipun sikit, itu masalah sikit banyak, masalah softnya lagi itu. Soft ini paling banyak salawatnya. Besok di akhirat begitu. Soft kedua ya di bawah. Soft ketiga di bawah. Tapi ini ruangan ahli salawat. Siapa yang dimasukkan ke sini berarti itu sudah ahli salawat. Sudah lain fadilatnya dengan di luar sana. Itu bukan ahli salawat sekalipun sesama orang beriman. Jadi tafakkur kaji kita ya. Mana tadi? Afdal daripada ibadah setahun. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka aku dengarkan dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Kok dua macam Pak Ustaz? Tadi setahun, ini dah 70 tahun. Menyanyah tak ini? Bukan menyanyah ini. Awak tak faham duduk masalahnya. Ketika Rasulullah menyebut setahun, supaya awak tak berfikir hang, kemudian Nabi dalam masa yang sebentar nyebut 70 tahun, supaya awak tak berfikir hang, pikiran awak tidak hang, ingatkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak sepatah cakap pun yang dituturkan Muhammad yang dari hawa nafsunya, melainkan semua cakapnya ditetapkan, diatur Allah. Kalau Allah mau mengatur pertama kali 1 tahun, berfikir 1 saat itu setara pahala setahun, lalu Allah menambah lagi, boleh tak? Menjadi 70 tahun, boleh tak? Yang tak boleh itu orang sakit itu. Dilarangnya Allah pula menambah. Itu tak sehat akal dia. Yang sehat akalnya terima, alhamdulillah. Sekali waktu Allah menyebut melalui nabinya, siapa yang bertafakkur 1 kali, 1 saat, 1 jam, dia mendapat pahala setara ibadat 1 tahun. Di kali yang berikutnya Allah membuka lebar lagi rahmatnya, kemudian bukan setahun, 70 tahun. Apa hubungannya? Tak ada masalah. Allah itu maha kaya. Begitu menengoknya ya, biar jangan ikut kita dengan alur pikir orang yang otaknya kering. Itu orang yang otaknya kering yang berpikir, apa iya, ibadatnya sikit sangat, tapi pahalanya bukan main besar. Kenapa hubungannya? Allah rahmat Allah, inna ardi wasi'ah. Rahmat Allah tak terhingga. Jauh lebih, maka istilah para sufi, jauh lebih luas rahmat Allah dari azabnya. Oleh karenanya sebesar apapun dosa, tak ada masa berhenti untuk bertaubat. 70 tahun. Dan masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku khabarkan dia dengan demikian itu, maka sabdanya, benar mereka itu. Kata Ibnu Abbas, ini kawanmu ya Rasulullah bilang setahun, ini yang satu ini ya Rasulullah bilang berapa tadi? 70 tahun. Yang mana satu ini ya Rasulullah? Benar itu semua. Baru diam. Kalau tidak nasi nyari-nyari lagi. Betul ke tak betul? Betul. Berarti dari zaman dulu pun ada juga ini kering kepala ni. Betul ke tak betul ini? Betul ke tak betul ini? Betul kata Nabi. Baru mantap. Sabdanya demikian itu, maka sabdanya benar mereka itu, seru olehmu akan mereka itu. Bagiku, maka aku seru akan mereka itu. Maka bertanya Nabi SAW akan Abu Hurairah daripada fikirnya. Maka sembah ia, fikirku pada kejadian 7 langit dan bumi. Maka sabdanya, fikir engkau itu afdal daripada ibadat setahun. Sabdanya, turun atasku ayat Quran.
ayat Quran, kerugianlah bagi barang siapa membacakan dia dan tiada mengambil fikir padanya. Maksudnya tuan-tuan, Abu Hurairah diajar Nabi. Kalau yang kau fikirkan Abu Hurairah, hebatnya gunung nih, hebatnya laut nih, hebatnya kepemilikan Allah mengurusi ini, kau sudah tafakkur, kau sudah dapat pahala setara dengan ibadat setahun. Tapi kalau yang kau fikirkan apa yang diinformasikan Allah di dalam ayatnya, nah itu apanya tadi, kau diberi Allah 70 setara dengan 70 tahun. Jadi berarti dari setahun ada orang yang mendapat setara dengan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ada yang mendapat setara dengan 70 tahun. Sesuai dengan yang difikirkannya. Makin besar guna yang difikirkannya, makin besar pahalanya. Misalnya yang difikirkannya sesuatu ketetapan Allah yang Allah tetapkan di Quran. Lalu dengan difikirkannya, direnungkannya, dia pun memahami dan menggigit dengan gerahamnya. Bahkan mengajarkannya kepada keluarganya dan saudaranya. Ya, bukan hanya sekedar pahala salat sunat 70 tahun. Dia sudah mengamalkan. Contoh, baca-bacanya Quran. Lirrijali mithlu hazzil unthayain. Bagian anak lelaki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ditanyanya, Ustaz, apa maksudnya nih Pak Ustaz? Oh, ini ayat bagi pusaka. Kalau meninggal orang tua, tinggalkannya anak lelaki 2, anak perempuan 5. Yang 2 itu 2 lipat bagian perempuan. Itu maksud ayat nih. Oh, iya, aku amalkan ini. Ini bukan hanya sekedar ibadat 70 tahun. Karena dia sudah mengambil yang difikirkannya, dia ambil dari Al-Quran dan dia mampu mengamalkannya. Bukan hanya sekedar ibadat 70 tahun. Yang ibadat tadi 70 tahun, dia tahu informasi dari Al-Quran. Sekedar tahu, belum mengamalkan lagi. Dan pada satu riwayat, kerugianlah baginya diulang-ulangi akan dia 10 kali. Dan yaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu diulang-ulangi Nabi 10 kali. Masya Allah. Something wrong. Ada masalah apa ini? Pasti ada masalah. Sampai diulang-ulangi Nabi 10 kali. Mesti ada masalah di situ. Apa itu arti ayat itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, pasti di situ ada alur berfikir, keperluan difikirkan bagi orang yang cerdas akalnya. Ulil albab, orang yang mau berfikir mendalam, deep thinking, berpikir secara deep thinking. Nanti ketik di Google deep thinking, sebuah buku judulnya Deep Thinking di Harun Yahya. Ada buku, ada CD. Kalau malas baca bukunya, jangan bukunya baca, CD-nya tonton. CD apa? Apa tadi judul CD-nya? Kalau kita yang tua-tua ni jangan lagi buka Google, anak suruh atau cucu. Apa tadi judulnya tuan-tuan? Hah? Oke, tukar judulnya ke bahasa Indonesia. Nanti keluar juga itu. Berfikir mendalam.
Itu ketik di Google, di situs Harun Yahya, itu nanti ketik. Pergi dulu ke harunyahya.com, www.harunyahya.com. Di situ ada 50 keping CD. Di situs itu ada 50 keping CD. Di antara 50 keping CD itu satu judul namanya Deep Thinking. Itulah tonton kalau malas membaca. Kalau rajin baca, download bukunya. Awak bisa hadiahkan kepada kawan yang married, yang menikah. Itu bagus. Saya dulu waktu muda-muda selalu saya hadiahkan itu kepada kawan-kawan yang menikah. Itu bisa mengubah, bukan bisa, sudah terbukti buku itu mengubah di barat para profesor bisa masuk Islam. Gara-gara baca buku itu. Tentu saja bukan buku itu saja. Di situ ada 50 buah buku. Bagi siapa yang membacanya, dia akan menjadi da'i yang bagus dalam berdakwah. Walaupun bukan berdakwah untuk orang ramai sangat, ya untuk dirinya dan keluarganya. Kita ini semuanya kata Nabi da'i. Kita ini semuanya da'i. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yati. Semuanya kamu itu da'i, pemimpin. Dan kamu berkewajiban memimpin, memberitahu, mengajari semua orang di belakangmu. Nah, berfikir mendalam. Mana tadi? Ayat ini menyuruh kita, Allah suruh kita ni berfikir dari kejadian langit dan bumi. Buku itu tadi salah satu buku yang menyuruh berfikir mendalam. Di badan kita ini banyak yang perlu kita fikirkan. Nah itu tadi ya. Nanti kalau Anda banyak berhubungan dengan situs itu, akan banyak datang kepada Anda fitnah. Oh ini dia ni Wahabi, siapa ini Harun Yahya ini teroris, ini Wahabi. Jangan dengarkan itu. Orang kita hukumi Wahabi dari keadaan dia. Kalau dia mengarang buku yang akidahnya akidah Wahabi, baru kita katakan dia Wahabi. Kalau dia mengarang buku akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kenapa pula ikut kita menuduh dia Wahabi? Tidak perlu. Nah, jadi orang yang banyak nanti download dari situ akan datang nanti fitnah-fitnah. Ini teroris, ini Wahabi, ini. Bukti dulu. Buktinya mana? Bukunya mana yang menyatakan dia Wahabi? Alur pikir orang dilihat dari uraiannya, tulisannya, af'alnya, perbuatannya. Di situ kita ketahui seseorang. Karena kita tidak mukasyafah. Kalau kita mukasyafah, nampak kita yang dalam hatinya, boleh kita hukum untuk diri kita. Kita orang awam tidak mukasyafah. Tunggu dulu. Mana karangannya yang menyatakan dia Wahabi? Sama seperti Dr. Zakir Naik di alam maya dituduh orang Wahabi, berakidah Wahabi. Mana buktinya? Orang ilmuwan dibuktikan pemahamannya dari tulisannya, dari ceramahnya, dari pengajiannya. Itu dibuktikan pahaman dia. Kalau kita melihat tulisannya, ceramahnya, pahamannya, tidak ada yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Berarti tidak boleh kita ikut menuduh dia Wahabi. Tidak boleh. Baik. Kemudian, mana tadi? Jangan lewat masa tanya jawab. Ini ada tinggal 10 menit lagi. Silakan, siapa yang nak bertanya, silakan dipersilahkan. Sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kajian kita ni atau di luar kajian ini yang dianggap perlu ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum Buya. Buya, macam mana menyikapi hati kita Buya
saat kita mengajak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita untuk hadir ke majelis ilmu. Kemudian sahabat-sahabat kita malah menyampaikan, yalah, engkau rajin ke majelis ilmu, aku tidak. Terus ditambah lagi, ibadah itu bukan hanya hadir di majelis ilmu, kerja juga ibadah, apa semua juga ibadah. Jadi macam mana hati kita untuk menyikapi itu? Barakallahu fikum ya. Pertama, soalannya udah jelas kan? Jawabannya, pertama kita bekali diri kita dulu. Jangan dulu orang, diri kita. Kita bekali diri kita sebelum bercakap. Sebelum bercakap dah duluan ada di dalam. Sengaja ku cakapkan ini. Allahumma inni hazal juhdu wa alaika tuklan. Bahasa Nabi, kalau bahasa kita, ya Allah, ini hanya ikhtiarku, usahaku. Bukan ini yang bikin orang bisa mengaji, bukan. Yang bikin orang bisa mengaji, kalau engkau putar hatinya suka mengaji, barulah dia nanti bisa mengaji. Jadi ini hanya usahaku. Engkau suruh aku berusaha, aku buatlah usaha. Dah, ini tak bikin orang mengaji nih. Ini bikin tertunai usahaku. Yang bikin orang mengaji itu engkau ya Allah. Itu duluan ada di dalam. Kalau itu dah duduk di dalam, ada di dalam, menginap di dalam, barulah cakap. Ayo mengaji kawan, ayo mengaji saudara, barulah cakap. Supaya kalaupun tak datang dia, tak pedih hati. Nanti kalau tak datang dia pedih hati. 2-3 kali, 4 kali. Sudahlah, dah diajak juga, degil juga nih. Pedih hati. Jadi kita harus bekali diri dulu. Kita tu tak bisa mengajak orang pergi mengaji. Allah yang memutarnya. Kita hanya menjalankan ikhtiar saja. Ikhtiar tidak memberi bekas. Apa arti tidak memberi bekas? Tidak bisa bikin orang jadi mengaji. Itu arti tidak memberi bekas. Jadi yang memberi bekas Allah. Yang bisa bikin orang tak mengaji jadi mengaji Allah. Satu. Yang kedua, tadi apa yang harus kita buat kan kepada orang yang macam ini? Yang kedua yang harus kita buat, setiap kali, bukan saja kepada orang ni, kepada anak, istri, kepada siapa saja, sepanjang kita yakin yang kita cakapkan itu adalah dinullah, dipuji dalam agama Allah, disuruh dalam agama Allah, dianggap kebaikan dalam agama Allah, apa saja yang kita cakapkan itu, sebelum kita cakap, kita niatkan kita tengah mencari ridha Allah atau tengah beribadat. Aku mencakap, aku memarahi biniku ini, aku memarahi anakku ini, aku tengah mencari ridhamu ya Allah. Bukan tengah memarahi dia biar tahu rasa dia, biar berhenti dia, biar tak buat lagi dia. Bukan. Itu tak sampai itu ke dalam hatinya. Itu sampai di kepalanya saja itu. Imam Ghazali panjang lebar membahasnya itu di dalam Ihya. Ilmu yang keluar dari kepalamu itu hanya akan sampai di kepala orang. Tapi ilmu yang keluar dari jantungmu itu akan sampai ke jantung orang. Di dalam Ihya panjang lebar itu cerita itu. Kalau disimpulkan itu, dalam mengajak kawan, mengajak istri, mengajak anak, dalam menerangkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, niatkan ketika sudah nampak orangnya yang nak kita cakapkan ni, jangan merasa kita ini tengah mengajar dia, membagi tahu dia. Tidak. Kita ini tengah mencari ridha Allah. Yang ku cari dalam ku cakap, aku nak cakapkan ini ya Allah. Yang ku cari bukan fahamnya dia, sukanya dia, terimanya dia, menurutnya dia. Bukan ya Allah. Yang ku cari ridhamu ya Allah, sukamu ya Allah. Itu yang ku cari di dalam. Abang aku cakapkan. Baik dalam mengajak, dalam melarang, dalam apa saja. Baik kepada kawan, kepada anak istri, kepada siapa saja. Kita tengah mencari ridhanya Allah.
Itulah kata Imam Ghazali maksud daripada sesuatu yang keluarnya dari jantungmu bisa sampai ke jantung orang lain. Itu maknanya kata Imam Ghazali. Sesuatu yang keluarnya dari kepalamu itu hanya sampai di kepala orang lain. Baik, soalan lain. Kalau ada, kalau tak ada, kita tutup. Iya, tapi ada di situ tugas lagi, baiki tajdid, baiki niat supaya dapat utuh juga jihadnya. Makanya niat itu selalu ditajdid. Makanya bagi Imam Syafi'i melafazkan niat itu sangat penting karena nanti sewaktu-waktu bisa padam niat. Di bulan Januari dia duduk di majelis ilmu, dia berniat. Misal di bulan Januari, misal sengaja aku duduk di majelis ilmu, aku ingin mendapat catatan jihadmu ya Allah, yang ku cari ridhamu dan nabimu. Karena niat itu bisa banyak, di atasnya itu mencari ridha Allah itu di atas, itu letak di atas. Di bawahnya itu bisa lagi ditambah untuk mencari apa yang dijanjikan nabimu ya Allah. Nabimu sudah menjanjikan orang yang duduk di majelis ilmu, di mana di negeri itu tidak ada perang terbuka yang diumumkan ulama, maka duduk di majelis ilmu menempati jihad tertinggi, paling tinggi. Sampai besok diumumkan ulama ada perang terbuka antara Islam dengan kafir, baru jadi nomor 2. Duduk di majelis ilmu itu nomor 2. Kalau tak ada, nombor 1. Nombor apa ini Pak Ustaz? Nombor dapat pahala besarnya. Nombor besarnya mendapat pahala. Nombor bisanya mensyafaatkan 70 ahli keluarga. Itu maksudnya nomor 1. Jadi tak ada perang, nomor 1-nya mana? Duduk di majelis ilmu. Sepanjang yang dibincangkan di majelis ilmu itu ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, ilmu yang datangnya dari Al-Quran was Sunnah. Kalau ilmu yang datangnya dari kepala, tradisi, budaya, kocok-kocok perut, ya tak masuk. Hanya melawak-lawak. Memang 2 jam memang majelis tu, tapi melawak-lawak, ngocok-ngocok perut. Dah, itu tak masuk itu. Makanya kalau Anda ikuti majelis ulama-ulama di dunia, kan sekarang ulama yang masih hidup, yang wali-wali kan ada juga pengajiannya di YouTube. Coba ikuti. Mana Anda dapat satu saja yang majelis ulama-ulama wali-wali yang bagus-bagus itu, yang kocok-kocok perut? Tak ada itu. Tak ada itu. Hanya di kita saja itu. Ada majelis kocok-kocok perut. Di dunia Islam, di dunia ulama tidak ada itu. Karena memang musuh Islam itu gelak-gelak itu dalam, apalagi dalam pengajian. Jangankan dalam pengajian, di luar saja pun dilarang Nabi. Gelak-gelak terbahak-bahak itu menghilangkan nur, menghilangkan ilmu, menghilangkan hafalan. Kalau ada pun hafal dia sesuatu kaidah, udah luntur itu. Kalaupun masih ingat dia, tapi tak kuat himmahnya untuk menggigitnya itu lagi, untuk mempertahankannya itu lagi. Itu makna hilang hafalan. Makna hilang hafalan bukan langsung hilang semua, tak. Bisa saja teksnya masih ingat dia, tapi untuk menggigitnya, mengistiqomahinya, sudah tak mampu lagi karena sudah lemah. Baik. Ada yang lain? Kalau tak ada, pergi kita kepada habis waktu ya. Kesimpulannya tuan-tuan, merupakan keramat umat ini adalah tafakkur atau berfikir. Jangan sia-siakan ibadat yang bernama tafakkur. Waktunya bisa singkat tapi pahalanya luar biasa. Setinggi-tinggi tafakkur yang dinisbatkan Nabi setara dengan 70 tahun beribadat sunat,
Itu kalau yang kita sedang fikirkan itu terambil dari Al-Quran was Sunnah. Kalau yang terambil dari bukan dari Quran was Sunnah, yang terambil dari tradisi, dari budaya, dari adat istiadat, tapi bisa dia melihat bahwa itu kuasa Allah, genggaman Allah, paling rendahnya dia dapat pahala setara dengan beribadat setahun. Itu yang paling rendah. Bisa 2 tahun, 3 tahun sesuai dengan tingkat ketinggian pikirannya dalam mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.